Nggak tahu kenapa berbuat seperti itu. Yang penting pokoknya diikuti baginda Nabi. Sak tertawanya pun juga diikuti. Gitu. Dikatakan itu tertawa, bukan tersenyum, tertawa. Yadhak, bukan yatabassam, tetapi yadhak, tertawa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian aku bertanya kepada baginda Nabi, kenapa engkau tertawa wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka baginda Nabi mengatakan, ketika hambaku mengatakan faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ini kok hambaku, maka Allah mengatakan hambaku kok ngerti ya bahwa memang tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanyalah aku. Maka ketika baginda Nabi mendapat wahyu seperti itu, maka baginda Nabi tertawa gitu. Padahal itu karena baginda Nabi dapat wahyu, dapat pengetahuan seperti itu. Sayyidina Ali tidak mendapat wahyu, tetapi melihat baginda Nabi tertawa, ikut tertawa juga. Ittiba baginda Nabi, mengikuti baginda Nabi. Tetapi zaman kita dengan zaman baginda Nabi ini sudah jauh. Sudah 1443 tahun Hijriah. Sudah begitu jauh. Kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu yang dibawa oleh para ulama-ulama yang mereka telah susah payah mengumpulkan cerita-cerita ini semuanya, mengumpulkan hadis-hadis, tentu saja kita tidak akan mendapatkan cerita-cerita ini semuanya. Mereka telah bersusah payah membuat rihlah sana, rihlah sini. Ini coba Imam Bukhari membuat perjalanan ke negeri Syam, membuat perjalanan ke negeri sana, bertahun-tahun buat perjalanan demi untuk mendapatkan satu hadis. Ada di sana ada 2 hadis, pergi ke kota sana. Di sana ada 3 hadis dibawa oleh Syekh Fulan, yang dihafal oleh Syekh Fulan, didatangi lagi. Ada dengar lagi di sana ada beberapa hadis yang dihafal oleh Kiai Fulan, didatangi lagi. Itu negeri lain, Mesir, Syam, mana sini, Irak. Kumpulkan satu persatu. Sampai susah payah bisa mengumpulkan hadis demikian banyak itu. Jangan dikira itu tinggal copy paste kayak kita ini saja, nggak hafal akhirnya itu, dan nggak bisa mengambil manfaat. Kalau sesuatu itu nyarinya itu susah, mesti dia itu bisa menghargai dan akan mengamalkannya. Kalau sesuatu itu nyarinya itu mudah, kadang-kadang alah hilang ya nggak apa-apa, nanti cari lagi, tinggal copy dan paste saja katanya. Akhirnya nggak ada ihtimam. Lah para ulama itu kenapa tuh orang-orang dulu itu kayak jadi wali-wali wakeh sekali, banyak wali-wali mereka. Ya mereka itu cari ilmu saja itu loh. Itu susahnya nggak karuan, harus perjalanan sana, perjalanan sini. Saya masih ingat dulu, zaman dulu itu untuk mendatangkan kitab Ihya Ulumuddin itu harus mendatangkan dari Mesir. Itu import dari Mesir, nunggu berbulan-bulan sampai kalau ada kapal datang. Zaman dulu beli kitab itu, zaman dulu untuk mendapatkan kitab itu harus jual kerbau. Sekarang ada yang mau jual kerbau untuk beli kitab? Tidak ada. Betul-betul mujahadah. Ada satu ulama di ulama Jawa saja, di daerah sini ini. Maka satu alim ulama ini, satu orang alim ini, dia ini belajar kitab, namanya kitab takrib, kitab kecil saja. Tapi beliau itu pengen mengamalkan kitab takrib itu sungguh-sungguh. Sampai kalau beliau itu mau wudu, buka kitab dulu. Bagaimana cara wudu dalam kitab takrib? Ini loh sudah diajarkan bertahun-tahun, tapi di mana-mana itu bawa kitabnya. Bawa kitab, dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, terus baru wudu sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Kalau mau sholat, buka dulu. Begitu ya sholatnya. Nah, saking pengen amal kitab, saking tawajuhnya amal agama ini, maka ketika beliau sedang wudu
itu ada halilintar yang menyambar itu sampai ambruk itu masjidnya itu udah enggak masih gladar itu enggak apa masih wudu lagi. Tahu-tahu loh ini kok ambruk kenapa? Lah tadi tuan yang sedang wudu, loh enggak kedengar ya. Orang zaman sekarang lagi ngaji pun, bahkan lagi wiritan. Kok ada kelotek di belakang? Toleh sana. Ada bau-bau gurih. Apa? Toleh. Siapa yang masak ya? Enak sekali. Masakannya apa? Nah. Orang zaman sekarang ini, orang zaman dulu itu jadi orang-orang hebat. Memang mulai belajarnya, mulai amalnya itu sungguh-sungguh betul. Nggak ada noleh-noleh itu nggak ada. Sungguh-sungguh betul. Maka ada para pelajar ngaji di sana di apa itu Masjidil Haram zaman dahulu ini, Tengah-tengah ngaji ada berita ada gajah datang. Maka murid-murid yang sedang belajar itu izin Ustaz, izin apa? Melihat gajah, izin lihat gajah. Hari semua, tinggal satu orang. Kenapa kamu? Kamu nggak izin sekalian? Pengen melihat gajah sana? Nah, kata gurunya. Enggak tuan, saya di sini mau ngaji, bukan mau melihat gajah. Maka yang jadi siapa? Ya satu orang ini. Ya satu orang itu. Orang itu belajar itu banyak, tetapi yang sungguh-sungguh dalam belajar tidak banyak. Orang sekarang amal itu juga banyak, tapi yang sungguh-sungguh istiqomah tawajuh ketika amal itu tidak banyak. Orang itu dakwahkan agama itu juga banyak, tapi yang sungguh-sungguh betul nah kawan agama sing gak noleh nganan, gak oleh ngiri, gak ngerasani wong belas, nah, itu tidak banyak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya bukan banyak atau sedikitnya yang kita cari sekarang ini. Yang kita cari ini adalah mutu seseorang itu ketika amal. Mutu seseorang kita amal. Kalau amalan itu bermutu akan mendatangkan nusrahnya Allah. Tetapi kalau amalan sudah tidak bermutu, ini seperti cerita dalam Hayatus Sahabah Abul Mu'lik. Seorang sahabi, dia ini punya pekerjaan, yaitu pekerjaannya ngojek. Kalau sini namanya ngojek, yaitu numpangin orang untuk menyewakan khimar untuk ditumpangi sampai ke tujuan. Hadirin, suatu kali dia ini mendapatkan satu penumpang, tapi penumpang ini agak aneh. Dia tidak mau ikut jalan yang biasa. Dia mengatakan jalan sini saja. Loh, jalannya sini, kenapa harus ke situ? Ini lebih dekat. Aku belum tahu jalan sini loh. Saya tahu, kata penumpangnya. Ikut saja saya. Betul, ikut terus begitu. Masuk tambah sepi, tambah nggak ada orang. Ternyata itu jalan buntu. Di situ sudah banyak mayat-mayat di situ, mati, disembelih, nggak ada kepalanya. Maka hadirin, langsung penumpangnya itu turun dan mengatakan, aku mau ngambil semua hartamu dan aku mau menyembelih kamu, katanya, membunuh kamu. Sahabat ini sangat takut. Jangan begitu toh. Wong orang kok merampok kok. Merampok itu kan biasanya kan bondo apa nyawa, ya. Pilih harta atau pilih nyawa. Ini orang ini aneh. Yo bondomu, yo nyawamu. Maka beliau sahabat, ambillah semua hartaku, jangan kamu ambil nyawamu. Tidak. Aku ambil semua hartamu dan juga aku ambil nyawamu, katanya. Ini jangan mau kompromi, betul itu namanya perampok ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini, baiklah kalau begitu, maka
izinlah aku untuk sholat 2 rakaat saja. Si perampok mengatakan, sholatlah. Itu orang-orang yang mati itu dulu juga sholat begitu. Nggak makbul doanya. Allahu Akbar. Maka sahabat ini sholat akhirnya Allahu Akbar. Oh sudah mau baca Al-Qurannya nggak bisa. Membaca ammay yujibul muttarra idza da'a sampai itu sudah keter, nggak bisa meneruskan. Hadirin, suara sahabat ini nyampe ke langit sana, tangisannya itu didengar oleh para malaikat yang ada di langit nomor 4 sana. Langit atasnya lagi, atas nomor 4 sana. Atasnya lagi. Maka satu malaikat datang kepada Allah, ya Allah, ini ada hambamu minta pertolongan, izinilah aku untuk menolongnya. Maka Allah izini untuk menolongnya. Turunlah malaikat itu dengan membawa tombak bermata api. Maka seketika perampok itu ditombak sampai tembus jebol dadanya, mati seketika. Maka seorang sahabat ini berkata, siapakah Tuhan? Kenapa Tuhan menolongku? Aku ini adalah malaikat yang ada di langit nomor 4. Aku mendengar rengamu dan aku minta izin kepada Allah supaya menolongmu. Maka aku tolong. Coba. Sudah berapa orang yang berbuat seperti perbuatan sahabat ini, tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Tetapi sahabat ini dikabulkan apa? Ini mutu dari doa, mutu dari sholat, inilah permasalahannya. Mutu doa, mutu sholat. Bagaimana doa-doa bisa dikabulkan? Nah, di antara yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan adalah kalau kita ini suka bermaksiat. Kalau kita ini suka membangkang perintah Allah, kalau kita ini suka melakukan larangan-larangan Allah, itu doa jadi tidak dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi juga ceritakan ada seorang yang datang dari jauh bepergian, rambutnya awut-awutan, pakaiannya lusuh, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, memelas begitu. Tapi doa-doanya tidak dikabulkan Allah dikarenakan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, selalu dicekoki dengan makanan haram juga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doanya tidak dikabulkan. Fa anna yustajabulah, kata Nabi, bagaimana bisa dikabulkan doanya? Wong dia ini selalu melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini permasalahannya. Makanya kalau kita pengen doa-doa ini makbul, maka bersihkan diri pertama kali. Bersihkan diri betul. Bersihkan diri. Kita doa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan lesan kita. Tetapi lesan kita ini hari-hari menggunjing orang Islam. Bagaimana kita kabulkan doanya? Kita doa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini perut diisi dengan perkara yang haram. Mungkin zatnya itu tidak haram, tapi kalau makannya diperoleh dengan cara yang haram, maka itu juga haram juga. Jadi haramnya tidak harus zatnya yang haram. Ini bukan babi tuan, ini sapi halal, sembelih cara Islam, tapi belinya dengan duit haram. Maka hadirin, hati-hati. Ini membuat doa kita tidak makbul. Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ini syaratnya di bawah ini. Bila mana hamba-hambaku bertanya mengenai aku, wahai Muhammad,
Katakanlah inni qarib. Aku ini dekat dengan hamba-hamba. Allah itu dekat dengan kita. Artinya ada rahmatnya dekat dengan kita. Artinya apa? Kita minta apa dan didengarkan oleh Allah. Allah dekat. Saya potong sedikit. Cerita lain sedikit. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, maka beliau itu bersama sahabat-sahabatnya. Beliau ini mempunyai satu amalan. Kalau dalam perjalanan itu ada jalanan naik, maka beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nanti jalanan turun, beliau mengatakan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu amalan baginda Nabi. Para sahabat juga ikut-ikut amalan seperti ini juga. Tapi para sahabat itu menjerit dengan sekeras Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik gitu. Maka baginda Nabi, kenapa bengak-bengok? Kenapa kamu keraskan suara begitu keras kayak begitu? Allah itu bukan tuli, katanya. Dan Tuhanmu ini tidak jauh, dekat, katanya. Tak perlu keras-keras tuh. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah bersyukur. Allahu Akbar. Apalagi kalau dipanjang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikira azan nanti akhir malam. Jam 8 adzan zuhur. Memang adzan duha memang ada nih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tertib-tertibnya. Maka kita ini harus punya adab juga dengan Allah. Para sahabat diajari, jangan keras-keras seperti itu. Tuhanmu bukanlah Tuhan yang tuli, dan Tuhanmu bukanlah jauh tetapi dekat dengan kamu. Seperti dalam Quran tadi, kembali lagi kita ya, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat dengan hamba-hambaku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabahi doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa. Syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi, ini syaratnya. Hendaknya dia mengijabahi seruanku, mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini saja syaratnya. Maka doa-doa akan dikabulkan oleh Allah. Di antara perintah Allah adalah beramal ma'ruf nahi 'anil munkar. Ini juga beramar ma'ruf nahi 'anil munkar itu perintah Allah. Bukan perintah Allah ketika huruf. Amar ma'ruf nahi munkar itu perintah Allah ketika huruf, enggak ada tambahan seperti itu. Karena banyak karkon atau ahbab itu kalau lagi keluar, amar ma'ruf nahi munkar, Tuhan ke masjid Tuhan. Tapi begitu sudah pulang, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Enggak ada yang seperti itu. 40 hari, 4 bulan, setahun itu adalah untuk latihan. Di rumah itulah itu dipraktekkan. Katakan qaflatun ka ghazwah. Pulang dari perjuangan itu adalah seperti berangkat berjuang. Seperti dalam perjuangan juga. Terus amalkan. Bukan mau berhenti, enggak, terus amalkan. Amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Di antara sahabat yang senangannya itu amar ma'ruf nahi 'anil munkar, ini adalah sahabat Umar radhiyallahu taala. Orang itu kalau membiasakan amar ma'ruf nahi munkar, itu akan mendatangkan haibah, kewibawaan langsung diberi oleh Allah. Makanya kalau orang itu sergap betul amar, ada anak-anak yang belum ke masjid, ayo ke masjid, ayo berangkat. Nah, ini ada orang-orang yang berantem, berhenti, nggak boleh berantem. Ada orang yang menggunjing orang Islam, nggak takut, haram. Nah, habis amalanmu kamu teruskan. Nah, kalau dia terus berbuat seperti istiqomah,
Baru saja ada orang yang menggunjing, kok dia ini datang langsung jangan kucing, ada orangnya datang. Tunggu dulu kalau sudah lewat. Takut haibah, datang haibah. Orang-orang yang nggak mau sholat, begitu datang dia, ya udah datang cepat ke masjid, nanti dimarahi, cepat ke masjid. Datang haibah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini di dalam Islam pun juga orang punya haibah yang luar biasa. Maka kalau di masjid ada orang yang kurang adab di dalam masjid, maka Sayyidina Umar itu langsung tegur, masjid untuk zikir dibuat mainan. Orang takut semuanya. Sampai baginda Nabi itu nakut-nakuti keluarganya dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang itu, awas, ada Umar, awas. Hati itu ahlinya itu takut-takut, ada Umar, awas. Maka orang itu kalau mau beramar ma'ruf akan datang haibah. Bukan hanya itu saja, doanya akan dikabulkan oleh Allah. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Aw la yusikanna Allah ayursila 'alaikum 'adaban min 'indihi fatad'una lahu fala yustajabu lakum. Kamu mau beramar ma'ruf nahi 'anil munkar atau tidak? Kalau tidak, maka Allah akan kirimkan azab darinya menimpa kalian, dan kalian akan berdoa kepada Allah, ya Allah, dan doa kalian tidak akan diterima oleh Allah. Kalau sudah orang meninggalkan amar ma'ruf, ini berbahaya. Berbahayanya apa? Bisa menjadikan doa pun jadi tidak dikabulkan oleh Allah. Perintah Allah itu. Perintah Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala juga yaitu supaya kita ini menjaga kerukunan dengan semua orang Islam. Islam ini datang membawa kerukunan. Islam ini datang bukan membawa perpecahan dan permusuhan. Hadirin, dulu itu sebelum datangnya Islam, banyak kabilah-kabilah yang berantem, berkelahi, berperang satu sama lain. Di antaranya juga di Madinah. Di Madinah ini ada suku Aus dan Khazraj berperang satu sama lain. Sudah 120 tahun berperang, nggak ada habis-habisnya. Di sini ada yang dibunuh dan di sini bunuh lagi, bunuh terus. 120 tahun mereka berperang. Coba bayangkan. Padahal siapa Aus dan Khazraj? Kalau diurut mbah-mbahnya begitu, ternyata itu adalah saudara, tunggal mbah. Tunggal mbah. Dari satu kabilah awalnya, dari satu keluarga. Bermasalah, akhirnya sampai 120 tahun. Berantem terus. Berperang terus. Bunuh sana, bunuh. Bukan hanya begitu saja. Perperangan ini bukan hanya melibatkan orang-orang Yahudi pun juga ikut berperang. Seru juga perangnya waktu itu. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu datang Islam ke Madinah, maka langsung berhentilah dendam di antara dua suku ini, yaitu dua suku Aus dan Khazraj ini. Malah mereka ini saling berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membanggakan kehebatan ketaatan mereka kepada Allah. Kami dari suku Aus mempunyai orang yang hebat, yang takwa kepada Allah. Kami dari suku Khazraj mempunyai orang yang hebat, yang takwa kepada Allah. Kami tadi kebanggaannya itu adalah bisa
khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Berubah, malah berlomba-lomba kebaikan, bukan bersaingan untuk bermusuhan, tidak. Berubah. Yang dulunya Jazirah Arab ini kabilah lain selalu berantem juga. Begitu datang Islam, maka kumpul rukun semuanya mereka. Mereka jadi rukun semua, jadi baik semuanya. Hadirin, mereka ini diajari oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi ini satu orang yang dulunya disayangi oleh seluruh orang Mekah, digelali oleh orang Mekah.